Shalom Aleichem. Tahukah Anda mengapa Yahweh menyuruh bangsa Israel mengoleskan darah anak domba pada ambang pintu saat Pesak atau Paskah? Bukankah Yahweh Elohim tahu rumah mana yang ditempati orang Israel? Mengapa perlu ada tanda darah? Apakah darah itu untuk memberitahu Elohim? Tentu tidak. Jadi, di balik peristiwa Pesak, terdapat sebuah remes yang sangat kuat tentang karya Yeshua HaMashiach. Anak domba yang tanpa cacat. Yahweh memberi perintah yang sangat spesifik di dalam kitab suci. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercacat. Mengapa harus tanpa cacat? Karena anak domba Pesak adalah bayangan dari Mesias yang akan datang. Berabad-abad kemudian, Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 19, darah yang mahal, yaitu darah Mesias yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pesak bukan hanya tentang keluarnya Israel dari Mitzrayim. Pesak sedang menubuatkan kedatangan HaMashiach. Rahasia pada ambang pintu, di mana perhatikan instruksi di dalam Keluaran 12 ayat 7, dan mereka harus mengambil dari darah itu serta membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Darah dioleskan pada sisi kiri, sisi kanan, bagian atas pintu. Jika digambarkan pola darah itu membentuk sesuatu yang menarik. Darah di kanan, darah di kiri, darah di atas. Sebuah gambaran yang mengingatkan kita pada bentuk salib. Bagi banyak penafsir mesianik, ini adalah bayangan profetik tentang pengorbanan Yeshua. Mengapa harus darah? Dalam pemikiran Ibrani, darah bukan sekedar cairan tubuh, tetapi darah melambangkan kehidupan. Wayikra atau Imamat 17 ayat 11 dikatakan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Pada malam Pesak, yang menyelamatkan bukanlah status seseorang, bukan kebangsaannya, bukan kekayaannya. Yang membuat perbedaan hanyalah satu hal, apakah ada darah pada rumahnya atau tidak. Hanya itu. Malaikat penghukum tidak melihat siapa yang tinggal di dalam rumah, ia melihat darahnya. Bayangan ini menuju kepada Yeshua. Ketika Yohanan Pembaptis melihat Yeshua, ia tidak berkata, lihatlah guru agung, atau lihatlah Nevi besar. Melainkan Yohanan 1 ayat 29, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yohanan memakai istilah anak domba? Karena ia memahami pola Pesak. Sebagaimana darah anak domba menyelamatkan Israel dari maut di Mitzrayim, demikian pula darah Yeshua menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab Mesias, anak domba Pesak kita, juga telah disembelih. Rabi Saul secara langsung menghubungkan Pesak dengan Yeshua HaMashiach. Detail yang sering terlewat, pada malam itu bangsa Israel diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Shemot Keluaran 12 ayat 22 dikatakan, tidak seorang pun dari kamu boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Keselamatan ada di balik darah. Di luar darah ada penghukuman. Ini adalah gambaran rohani yang sangat kuat bahwa keselamatan bukan ditemukan di luar Mesias. Keselamatan ditemukan ketika seseorang berada di bawah perlindungan darah anak domba Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Menjadi renungan kita, Pesak bukan hanya perayaan sejarah. Pesak adalah pewahyuan tentang rencana penebusan Elohim sejak semula. Mitzrayim melambangkan dunia, Paroh atau Firaun melambangkan perbudakan dosa, anak domba melambangkan HaMashiach, dan darah
melambangkan harga yang harus dibayar untuk pembebasan. Pada malam Pesak pertama, darah berada di pintu rumah. Di Golgota, darah itu tercurah di kayu salib. Dan pesan Yahweh Elohim tetap sama. Kematian lewat, keselamatan datang. Bukan karena siapa kita, tetapi karena darah anak domba. Di dalam Semot 12 ayat 13, apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Baruk Yahweh, karena melalui Yeshua HaMasyiah, Pesak tidak hanya dikenang, tetapi digenapi. Haleluya. Shalom.